Dikisahkan tabib muslim yang mengobati kaum duafa tanpa bayaran. Ketika itu, di kota Damaskus yang megah pada abad ke-12, di bawah naungan kekhalifahan Ayyubiyah, hiduplah seorang tabib muslim bernama Abu Sa'id al-Dimashqi. Ia bukan tabib biasa. Ilmunya setara dengan dokter istana, namun pakaiannya sederhana dan kliniknya hanya sebuah ruangan kecil di dekat Masjid Umayyah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Abu Sa'id sudah duduk menumbuk ramuan herbal, mencampur madu, jintan, dan daun-daun obat yang ia kumpulkan sendiri dari perbukitan sekitar kota. Ia tidak pernah menunggu pasien kaya. Justru yang pertama datang ke kliniknya adalah para janda, anak yatim, budak yang sakit, dan para fakir yang tidak mampu membayar tabib manapun. Di Damaskus kala itu, biaya pengobatan sangat mahal. Banyak tabib menetapkan harga tinggi, bahkan sebelum menyentuh pasien. Namun Abu Sa'id memiliki satu kebiasaan yang membuatnya terkenal sekaligus dianggap aneh. Ia selalu mengobati terlebih dahulu dan tidak pernah menanyakan bayaran. Suatu hari, seorang anak kecil datang menggendong ibunya yang pucat dan gemetar. Ia berkata dengan suara bergetar, "Wahai tabib, ibuku sudah demam 3 hari. Kami tidak punya uang." Abu Sa'id segera mengangkat sang ibu ke tempat tidur periksa. Ia memeriksa denyut nadinya, melihat matanya, lalu mencium bau napasnya, sebuah metode medis klasik pada masa itu. "Ini demam tifus," katanya pelan. "Jika terlambat sehari lagi, nyawanya bisa melayang." Ia segera meracik obat dari kulit pohon willow, madu, dan air hangat. Selama berjam-jam ia duduk di samping sang ibu, mengompres keningnya dan membacakan doa-doa dari Al-Quran. Ketika demam itu akhirnya turun, anak kecil itu menangis haru. "Berapa yang harus kami bayar, wahai tabib?" Abu Sa'id tersenyum. "Bayarlah dengan doa. Doakan aku agar Allah tidak mencabut rahmatnya dari tanganku." Anak itu terdiam, lalu sujud sambil menangis. Kabar tentang tabib yang mengobati tanpa meminta bayaran ini pun menyebar. Orang-orang miskin dari desa sekitar datang berbondong-bondong. Klinik kecilnya sering penuh sesak. Sementara tabib lain mengeluh karena kehilangan pasien. Abu Sa'id justru semakin sibuk. Suatu hari seorang pejabat kota menemuinya. "Wahai Abu Sa'id, mengapa engkau tidak memungut bayaran? Ilmumu bernilai emas." Abu Sa'id menjawab dengan tenang, "Ilmu ini bukan milikku, Allah yang memberinya. Jika aku menjualnya hanya kepada yang kaya, lalu di mana letak amanahku sebagai seorang muslim?" Ia lalu mengutip hadis Nabi, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Di akhir hidupnya, Abu Sa'id tidak meninggalkan harta, rumah besar atau emas. Namun ia meninggalkan ribuan orang yang hidupnya terselamatkan oleh tangannya. Dan di Damaskus, hingga bertahun-tahun setelah wafatnya, orang-orang masih berkata,